Malam itu memang terasa berbeda. Bukan sekedar gemuruh penonton yang memenuhi arena, bukan hanya suara sepatu yang berdecit di lantai lapangan, dan bukan pula sekedar sorak-sorai yang mengiringi setiap poin yang tercipta. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata namun terasa begitu kuat, sebuah atmosfer yang menyimpan cerita, tekanan, harapan, dan bahkan sedikit kontroversi yang perlahan mulai terkuak ke permukaan. Pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Popsivo Polwan memang sudah sejak awal diprediksi akan berlangsung panas. Dua tim besar dengan ambisi yang sama, dua kekuatan yang sama-sama tidak ingin mengalah, dan dua kubu yang sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia olahraga, terkadang cerita terbesar justru tidak hanya terjadi di dalam lapangan, namun di luar garis putih itu. Sorotan yang awalnya hanya tertuju pada pertandingan, perlahan bergeser ke sebuah pernyataan yang datang dari sosok yang tidak sembarangan. Alma Mendes, seorang pelatih berpengalaman sekaligus figur yang memiliki kedekatan personal dengan salah satu pemain penting, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Bukan karena sensasi, tapi karena apa yang ia katakan terasa jujur, tajam, dan menyentuh inti permasalahan. Awalnya suasana terasa hangat. Alma berbicara dengan nada santai saat membahas Wilma Salas, keponakannya sendiri. Ia memuji dengan penuh kebanggaan, sesuatu yang wajar dari seorang keluarga yang juga memahami kualitas seorang atlet. Ia menyebut spike Wilma masih tajam, masih memiliki kekuatan yang sama seperti dulu, dan tetap menjadi ancaman serius bagi lawan. Namun seperti pelatih sejati, pujian itu tidak datang tanpa evaluasi. Alma dengan lugas menyebut bahwa masih ada kelemahan dalam receive. Sebuah catatan kecil, tapi di level kompetisi setinggi ini, hal kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Pernyataan itu terdengar biasa saja, hingga akhirnya pembicaraan beralih ke satu nama yang membuat suasana berubah total. Megawati. Ketika nama itu disebut, nada suara Alma berubah. Lebih serius, lebih dalam, dan terasa ada bobot emosi di dalamnya. Seolah-olah ia tidak hanya berbicara sebagai pelatih, tapi juga sebagai seseorang yang telah mendengar cerita dari sudut pandang yang sangat dekat. Ia mulai menceritakan bagaimana Wilma pertama kali mengungkapkan keinginannya bermain bersama Megawati. Sebuah keinginan yang awalnya terdengar sederhana, tapi ternyata memiliki alasan yang jauh lebih kompleks. Bukan sekedar ingin satu tim, bukan sekedar ingin berbagi lapangan, melainkan keinginan untuk belajar. Wilma melihat sesuatu yang berbeda dari Megawati, bukan hanya soal kemampuan menyerang, tapi juga bagaimana ia membawa dirinya sebagai pemain asing di negeri orang. Bermain di Korea Selatan bukan hal mudah, apalagi dengan identitas yang begitu mencolok. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak hanya bertahan, tapi berkembang, bahkan menjadi pusat perhatian. Bukan karena sensasi, melainkan karena kualitas. Teknik pukulan Megawati disebut sangat berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdasan membaca permainan. Ia tahu kapan harus memukul keras, kapan harus mengarahkan bola, dan bagaimana memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan lawan. Inilah yang membuatnya begitu berbahaya. Julukan Ratu Headshot bukan sekedar label kosong. Itu adalah representasi dari betapa mematikannya serangan yang ia miliki. Banyak pemain lawan yang bahkan sulit mengantisipasi arah bola, karena setiap spike yang dilepaskan selalu memiliki efek yang tidak terduga. Kemudian ada satu nama lain yang semakin memperkuat citranya, Megatron Asia. Sebuah julukan yang bukan hanya menggambarkan kekuatan, tapi juga aura dominasi. Ketika seorang pemain sudah sampai pada tahap itu, ia bukan lagi sekedar atlet, melainkan simbol. Namun di balik semua pujian itu, Alma tidak menutup mata terhadap realita yang ada saat ini. Ia justru dengan berani menyentil satu aspek yang menjadi sorotan banyak pihak, peran setter dalam tim. Dengan nada yang lebih tajam, ia menyampaikan bahwa permainan tim belum sepenuhnya lepas. Distribusi bola dinilai kurang variatif, terlalu sering mengarah ke outside hitter, sementara oposit belum dimaksimalkan.
Ini bukan sekedar kritik, tapi sinyal bahwa ada potensi besar yang belum sebenarnya termanfaatkan. Perbandingan dengan masa Megawati di Korea pun menjadi semakin jelas. Di sana ia memiliki setter yang benar-benar memahami ritme permainannya. Umpan yang diberikan tidak hanya akurat, tapi juga hidup, memberikan ruang, waktu, dan kenyamanan bagi Megawati untuk mengeksekusi serangan terbaiknya. Hasilnya, dominasi. Pertandingan demi pertandingan menjadi panggung bagi Megawati untuk menunjukkan kualitasnya. Spike keras, sudut tajam, dan poin demi poin yang membuat penonton terpesona. Semua itu bukan hanya karena kemampuan individu, tapi juga karena harmoni tim. Kini situasinya berbeda. Megawati berada di lingkungan baru, dengan sistem yang berbeda, rekan satim yang berbeda, dan tentu saja dinamika permainan yang tidak sama. Ini adalah fase adaptasi, tapi juga fase pembuktian. Apakah ia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya dalam kondisi yang tidak sepenuhnya ideal? Jawabannya belum sepenuhnya terlihat, tapi satu hal yang pasti, kualitasnya tidak pernah hilang. Di sisi lain, tim ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Tidak hanya Megawati, tapi juga pemain-pemain lain yang mampu menjadi pembeda. Wilma Salas yang terus berkembang, dan pemain lain dengan kemampuan serangan yang tidak kalah berbahaya. Jika semua elemen ini bisa disatukan, maka bukan tidak mungkin tim ini akan menjadi kekuatan yang sulit dihentikan. Namun seperti yang dikatakan Alma, semuanya kembali kepada eksekusi di lapangan. Strategi saja tidak cukup jika tidak dijalankan dengan baik. Variasi serangan tidak akan berarti jika tidak didukung oleh komunikasi dan kepercayaan antar pemain. Dan potensi besar hanya akan menjadi potensi jika tidak benar-benar diwujudkan. Sorotan kini tidak lagi hanya datang dari dalam negeri. Dunia luar mulai memperhatikan. Mereka yang pernah melihat langsung kualitas Megawati tahu bahwa ini bukan sekedar pemain biasa. Ini adalah aset besar yang seharusnya dimaksimalkan. Dan disinilah letak tantangannya. Apakah tim mampu beradaptasi? Apakah strategi akan berubah? Apakah semua pemain akan mendapatkan peran yang seimbang? Atau justru masalah yang sama akan terus terulang? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menggantung di udara, menunggu jawaban yang hanya bisa diberikan di atas lapangan. Setiap set, setiap poin, setiap keputusan akan menjadi penentu. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan yang sama. Tidak ada lagi waktu untuk sekedar mencoba tanpa hasil. Karena di level ini, hasil adalah segalanya. Dan akhirnya semua kembali kepada satu tujuan, juara. Bukan hanya sekedar menang, tapi menunjukkan bahwa mereka layak berada di puncak. Bahwa mereka bukan hanya tim besar di atas kertas, tapi juga di dalam permainan. Kini giliran penonton, pengambang, dan semua yang mengikuti perjalanan tim ini untuk menilai. Apakah Megawati sudah dimaksimalkan? Apakah tim ini sudah bermain sesuai potensinya? Atau justru masih ada yang tertahan? Satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai. Cerita ini masih terus berjalan. Dan seperti semua cerita besar, akan selalu ada momen penentu yang menentukan arah akhir. Apakah itu akan menjadi kisah kejayaan? Atau justru pelajaran berharga? Jawabannya ada di lapangan.